Yo, what's up dude? Ketemu lagi dan kita di sini masih di segmen Sekelebat Info. Di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini di tanggal 10 ya di bulan Desember 2023 dan seperti biasa guys, tidak bosan-bosannya kita selalu ingatkan buat teman-teman semua untuk selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun kalian berada, apalagi di keramaian ya, karena di luar sana banyak sekali virus-virus dan juga penyakit yang mengancam kesehatan kita. Oke, kita langsung saja melihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat di sini guys. Dari data coin market cap menunjukkan adanya kenaikan ya, lumayan di 2,34% dan juga untuk Fear and Greed Index juga menunjukkan posisi yang masih sama ya seperti kemarin dengan area Extreme Greed masih bertahan guys, dan ini menunjukkan optimisme dari market yang lebih atau masih optimis ya bagi para investor untuk masuk ke pasar kripto guys. Dan tentu saja ya kalau kita lihat di sini untuk perubahannya terjadi karena adanya efek ya kontribusi dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat dalam waktu 24 jam ini untuk Bitcoin bisa dibilang masih sideways di posisi merah ya 0,75%. Tapi kalau kita lihat 7 hari ke belakang Bitcoin sudah naik di 10,7% guys. Bagus banget ya. Kemudian disusul oleh Ethereum sama posisinya masih merah tipis ya di 0,2%. Kemudian untuk BNB juga tipis perubahannya di 0,23%. Begitu juga dengan XRP sama ya. Perubahannya tipis di 0,34% dan rata-rata kalau kita lihat di sini tampaknya perubahannya tidak terlalu signifikan guys. Lebih banyak yang mengikuti perkembangan ataupun perubahan harga dari Bitcoin, meskipun ada beberapa altcoin yang masih naik seperti Cardano ya. Hari ini masih naik untuk melanjutkan kenaikannya kemarin di 9% dan juga Avalanche juga naik di 6%. Tapi kalau kita lihat di sini tampaknya perubahannya tidak terlalu jauh berbeda ya untuk altcoin, rata-rata di 0 sampai 1% aja guys. Kemudian kalau kita lihat ya, perubahan dari pergerakan harga Bitcoin terlihat di sini guys, masih bertahan di area 0,38 Fibonacci retracement ya, tepatnya di sekitar harga 44.000 ya, plus minus di situ guys. Dan ini menunjukkan ya bahwa para investor tampaknya memang masih menunggu untuk kelanjutan ataupun perkembangan terbaru ya dari beberapa data yang akan rilis beberapa hari mendatang, khususnya untuk update terbaru dari Bitcoin Spot ETF guys. Dan kalau kita lihat di sini untuk perubahan dari Bitcoin Dominance masih melanjutkan ya untuk penurunannya kemarin, dan ini mengindikasikan bahwa arus uang ini masih sebagian besar ya masuk ke altcoin dibandingkan ke Bitcoin guys. Sehingga terlihat di sini ada penurunan yang cukup lumayan ya, tapi masih bertahan di area support di sini guys ya. Kita lihat aja nanti seperti apa perubahannya. Dan untuk rekomendasi DCA dari kami ya, kita bisa rekomendasikan di sekitar harga 40.000 untuk lebih konservatif ya. Tapi untuk lebih agresif kalian bisa tunggu di harga 42.000 aja guys. Tapi kemungkinan ya kalau memang tidak ada perubahan ataupun news yang signifikan yang bisa menggerakkan harga Bitcoin, kemungkinan nanti sampai di bulan Januari ya, tepatnya sebelum keputusan dari SEC untuk ETF spot Bitcoin ini dirilis, kemungkinan harga Bitcoin akan sideways dan akan bergerak seperti ini guys. Oke, ini kalau tidak di-trigger oleh informasi yang signifikan ya, yang berpotensi bisa menggerakkan harga Bitcoin ini. Oke, jadi nanti kita akan update lagi. Jadi kalian tetap stay tune aja di channel kita ini. Dan kita mulai aja guys untuk informasi yang pertama. Kita lansir dari harian Watcher.guru ya. Diinformasikan bahwa SEC akhirnya bertemu dengan Fidelity ya untuk membahas spot Bitcoin ETF guys. Sebagai pertanda baik untuk ETF Bitcoin ya, SEC telah mengadakan pertemuan dengan Fidelity Investments untuk mendiskusikan aplikasi spot Bitcoin ETF-nya. Dalam pertemuan tersebut, Fidelity membahas aplikasi yang tertunda serta menyampaikan presentasi tentang alur kerja ETF-nya guys. Sebuah memo di situs web regulator memberikan wawasan tentang isi presentasi yang dibuat oleh Fidelity, di mana Fidelity memberikan presentasi kepada SEC yang berjudul Alur Kerja ETF Bitcoin atau Bitcoin ETF Workflows. Dan presentasi tersebut ya menyertakan slide yang merinci model pembuatan dan penebusan in-kind. Arbitrase dan lindung nilai lebih efisien dengan kreasi fisik.
kata presentasi tersebut guys. Perusahaan pembuat pasar ETF yang melakukan clearing sendiri dapat memfasilitasi arbitrase yang efisien dalam bertindak sebagai AP agensi untuk perusahaan pembuat pasar ETF yang tidak melakukan clearing sendiri dengan afiliasi kripto. Mengizinkan pembuatan dan penebusan fisik sangat penting untuk meningkatkan efisiensi perdagangan dan harga pasar sekunder untuk semua peserta guys. SEC telah meninjau beberapa aplikasi ETF spot Bitcoin selama sebulan terakhir ini ya, yang pada gilirannya menyebabkan seluruh pasar kripto melonjak karena optimisme akan disetujuinya ETF pertama ini guys. Dan Bitcoin telah memimpin lonjakan harga melonjak ke atas $43.000 ya, dimana Fidelity ini adalah salah satu dari beberapa aplikasi tersebut yang juga diantaranya ada BlackRock, Grayscale, dan perusahaan investasi terkemuka lainnya. Jumat pagi ya, Fidelity Investment berhasil menempatkan ETF Bitcoin di Depository Trust and Clearing Corporation atau DTCC, dan hal ini semakin meningkatkan hype seputar ETF Bitcoin sebagai langkah penting menuju persetujuan resminya guys. Seperti yang sudah kita informasikan kemarin ya. Jadi kita tunggu aja nanti bagaimana akhirnya ya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Seperti yang kita lansir dari harian Cointelegraph, diinformasikan bahwa FunEgg mengajukan amandemen ke-5 untuk menempatkan ETF Bitcoin di bawah HODL. Jadi para analis mengatakan bahwa kode ticker dapat membantu menghindari perhatian negatif terhadap pernyataan penasihat. Manajer aset FunEgg juga mengajukan aplikasi amandemen ke-5 untuk spot Bitcoin dana yang diperdagangkan di bursa ETF pada 8 Desember. Menurut database regulator, pengajuan yang diubah ke formulir S1 dengan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat SEC menyoroti pembaruan pada FunEgg Bitcoin Trust. ETF Bitcoin Spot adalah sarana investasi yang memungkinkan orang membeli saham dalam dana yang melacak harga Bitcoin. FunEgg ETF sekarang diharapkan akan terdaftar di bawah HODL yang merupakan salah eja dari hold atau singkatan dari hold for dear life. Para Bitcoiners menggunakan frase ini untuk menggambarkan strategi membeli dan tidak pernah menjual aset digitalnya. Simbol ticker dari FunEgg untuk ETF Bitcoin Spot menarik perhatian para analis di X ya, seperti Nate Geraci, presiden perusahaan penasihat The ETF Store, berkomentar bahwa orang-orang yang akrab dengan kripto akan menghargai ticker tersebut dan kecuali para boomer yang tidak akan memahaminya. Dia mengatakan bahwa ticker akan membantu menghindari perhatian negatif pada pernyataan penasihat karena banyak penasihat yang telah mengajukan hodling di kelas aset yang berbeda. Menurut Eric Balkunas, analisis senior ETF Bloomberg Intelligence, pilihan simbol ticker berbeda dengan pilihan boomer yang lebih membosankan ya, yang digunakan perusahaan lain seperti BlackRock dan Fidelity. Ia berpendapat bahwa pilihan simbol ticker merupakan pendekatan yang unik ya dari FunEgg dengan tickernya HODL ini guys. Dan FunEgg sendiri juga ikut bersenang-senang dengan memposting komentar pada 8 Desember kemarin. FunEgg mengantisipasi persetujuan SEC untuk tempat ETF Bitcoin pada bulan Januari ya, dan memperkirakan $2,4 miliar arus uang akan masuk pada kuartal pertama guys. Nah ini menarik ya. Kalian bisa cek sendiri untuk lebih lengkapnya ya dari Eric Balkunas di sini untuk FunEgg Bitcoin Trust-nya ini. Oke, kita lanjut ke informasi berikutnya dan masih berhubungan dengan FunEgg, di mana FunEgg ini meluncurkan 15 prediksi untuk kripto guys. Di antaranya persetujuan untuk ETF Bitcoin Spot, resesi Amerika Serikat, dan juga rally bersejarah dari Bitcoin guys. Jadi lebih rincinya untuk prediksi yang pertama ya, menyangkut ekonomi Amerika Serikat yang tergelincir ke dalam resesi dan SEC menyetujui dana yang diperdagangkan di bursa ETF Bitcoin Spot. Di mana untuk resesi Amerika Serikat akhirnya akan tiba, tetapi begitu juga dengan ETF Bitcoin Spot pertama, lebih dari $2,4 miliar ya dapat mengalir ke ETF ini pada kuartal pertama 2024 untuk mendukung harga Bitcoin. Untuk informasi aja, FunEgg adalah salah satu perusahaan yang telah mengajukan aplikasi untuk meluncurkan ETF Bitcoin Spot dengan SEC, di mana pemohon lainnya termasuk BlackRock, manajer aset terbesar di dunia ya, ada Fidelity Investment, ARK Invest, dan juga Bitwise. Untuk prediksi kedua, berpusat pada halving Bitcoin yang akan datang ya pada bulan April 2024, mengantisipasi gangguan pasar minimal dan kenaikan harga Bitcoin pasca halving dengan keuntungan yang signifikan ya untuk beberapa penambang berbiaya rendah.
Untuk prediksi ketiga, dia melihat adanya lonjakan dramatis dalam harga Bitcoin dan menyatakan bahwa Bitcoin ini akan mencapai titik tertinggi sepanjang masanya ya pada kuartal keempat 2024 yang berpotensi didorong oleh peristiwa politik dan pergeseran peraturan setelah pemilihan Presiden Amerika Serikat. Prediksi selanjutnya yaitu tentang Ethereum guys, di mana Van Eck memprediksi bahwa Ethereum akan mengungguli saham-saham teknologi utama pada tahun 2024 meskipun tidak akan mengalahkan Bitcoin ya. Namun, dominasi pasar Ethereum akan menghadapi tantangan dari platform kontrak pintar lainnya. Selain itu, implementasi EIP 4844 atau Proto Danksharding akan mengurangi biaya transaksi dan meningkatkan skalabilitas untuk chain layer 2 seperti Polygon, Arbitrum, Optimism, dan lainnya guys. Prediksi ke-6 menyatakan bahwa aktivitas non-fungible token atau NFT ini akan melambung ke titik tertinggi sepanjang masanya dengan Ethereum memimpin dan Bitcoin mendapatkan daya tarik melalui protokol ordinal. Menggeser rasio penerbitan untuk NFT Ethereum ke Bitcoin menjadi 3:1 pada akhir tahun 2024. Memperkirakan pertukaran kripto Binance akan kehilangan posisi nomor 1 ya untuk memperdagangkan spot, dan pesaingnya seperti OKX, Bybit, Coinbase dan juga Bitget ini bisa bersaing untuk mendapatkan kepemimpinannya guys. Untuk prediksi yang ketujuh ya, pasar berjangka Coinbase dapat melebihi volume hariannya sebesar $1 miliar karena penyertaan indeks yang diatur menjadi kuncinya guys. Prediksi yang ke-8 menjelaskan bahwa kapitalisasi pasar stablecoin akan melampaui puncak sebelumnya ya dan mencapai level tertinggi baru di atas $200 miliar guys. Dan pertumbuhan ini akan disertai dengan kebangkitan pangsa pasar USDC yang menandakan transisi menuju peningkatan adopsi institusional terutama dalam rantai layer 2 yang sedang berkembang. Prediksi ke-9 merinci bahwa bursa terdesentralisasi atau DEX akan mencapai titik tertinggi sepanjang masa dalam pangsa pasar perdagangan spot, didorong oleh blockchain yang cepat seperti Solana dan wallet yang memungkinkan transaksi otomatis, mendorong perdagangan on-chain dan penyimpanan mandiri. Prediksi ke-10 menyatakan pengiriman uang akan meningkatkan penggunaan blockchain dengan Bitcoin staking di Lightning Network yang menawarkan imbal hasil melalui alat staking baru yang mudah digunakan. Prediksi ke-11 mengantisipasi kemunculan game blockchain yang sukses besar yang melebihi 1 juta pemain harian dan mendorong kapitalisasi pasar Immutable X ke atas dengan rilis kunci dan Immutable Passport, merampingkan penggunaan dompet dan memungkinkan adopsi yang lebih luas. Prediksi ke-12 menyoroti bahwa Solana diproyeksikan menjadi 3 blockchain teratas berdasarkan kapitalisasi pasarnya ya, dan juga TVL dan juga pengguna guys. Berpotensi melampaui TVS atau Total Value Secure dari Chainlink dengan Oracle PIF-nya karena TVL atau keuangan terdesentralisasi atau Total Value Lock untuk DeFi ini melonjak ya, dan minat untuk ETF pun juga tumbuh ya untuk Solana ini. Bahkan kemarin diinformasikan ada desas-desus ya bahwa Solana ini juga akan diajukan untuk aplikasi ETF spotnya guys. Ini keren banget ya. Prediksi selanjutnya, perusahaan manajemen aset memprediksi lonjakan adopsi untuk jaringan struktur fisik terdesentralisasi ya atau DePIN, dan standar akuntansi baru akan meningkatkan kepemilikan kripto perusahaan. Coinbase akan melaporkan pendapatan layer 2 seiring dengan pertumbuhan Base protokol. Pada tahun 2025, sebuah entitas keuangan besar akan meluncurkan blockchain kuasi publik dengan konektivitas rantai publik. Prediksi ke-14 menguraikan juga ya bahwa Van Eck ini berkaitan dengan kepatuhan Know Your Customer atau KYC, dan perusahaan manajemen ini merinci ya bahwa aplikasi DeFi yang sesuai dengan KYC yang dipimpin oleh Uniswap kemungkinan akan melampaui aplikasi non KYC dan menarik volume institusional dan meningkatkan biaya protokol yang dapat meningkatkan nilai token dari Uniswap. Jadi itu beberapa prediksi ya dari Van Eck ini dan cukup menarik ya, dan kita tunggu aja apakah prediksi-prediksinya ini bisa menjadi kenyataan. Ini akan sangat keren banget guys. Dan untuk informasi yang terakhir ya, kita lansir dari harian Coinbase. Diinformasikan bahwa Tether membekukan 41 wallet kripto yang terikat sanksi guys. Jadi penerbit stablecoin Tether membekukan 41 wallet yang dikendalikan oleh orang-orang yang masuk dalam daftar warga negara yang ditunjuk khusus atau SDN dari Office of Foreign Asset Control atau OFAC pada hari Sabtu kemarin. Tether menggambarkan tindakan tersebut sebagai tindakan pencegahan dalam sebuah postingan blog. Data on-chain menunjukkan
menunjukkan bahwa beberapa dompet telah menggunakan layanan pencampuran koin Tornado Cash dalam 6 bulan terakhir. Salah satu wallet yang dibekukan juga terkait dengan serangan Ronin Bridge senilai 625 juta dolar ya, yang menurut Departemen Keuangan Amerika Serikat dieksekusi oleh kelompok peretasan Korea Utara yang diberi nama Lazarus Group. Pada bulan Oktober, Tether membekukan 32 wallet yang terkait dengan terorisme dan perang di Ukraina dan juga Israel. Tether juga membekukan 225 juta dolar bulan lalu ya terkait dengan sindikat perdagangan manusia setelah penyelidikan oleh Departemen Kehakiman Amerika Serikat. Jadi ini keren ya kalau menurut saya pribadi, artinya Tether dengan stablecoinnya USDT sangat membantu sekali ya untuk pencegahan hilangnya aset khususnya dari peretasan-peretasan yang terjadi belakangan ini guys ya. Dan kita doakan aja semoga langkah yang dilakukan oleh Tether ini bisa memberikan efek jera ya terhadap para peretas ataupun hacker itu. Dan kita tunggu aja nanti kira-kira seperti apa efeknya guys, dan apakah hal ini juga akan dilakukan oleh developer kripto yang lain, mungkin bisa dari pengembang Ethereum, Cardano, Solana, Polkadot ataupun yang lain, karena peretasan yang terjadi itu tidak hanya pada stablecoin USDT aja, tapi juga beberapa altcoin yang lain ya. Dan semoga aja yang dilakukan oleh Tether ini akan diikuti oleh kripto-kripto yang lain, sehingga akan mempersempit ya atau memperkecil ruang gerak dari para peretas itu guys. Oke, ini cukup menarik dan cukup ya untuk informasi hari ini. Nanti kita akan update lagi guys jika ada informasi yang bisa kita informasikan kepada teman-teman semua. Dan seperti biasa kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita bisa ngobrol banyak di dalamnya ya. Dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.